Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam Merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! 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 Itu ada 34% populasi di Indonesia itu termasuk kaum milenial. Dan ini akan mendominasi sampai 2035. Nah, di milenial sendiri itu ada 46 juta yang sudah masuk ke dunia kerja. Jadi sebenarnya marketnya itu sangat besar. Jadi market potensial untuk milenial itu sangat-sangat besar. Jadi apaan? Banget rumahnya anjir. Iya. Tadi habis jogging. Saya habis Jogging sepedaan. panas lu. Jogging dari kantor ke sini. Jadi hebat kan? Ini meja podcast sudah berubah. Ah. Mic-nya juga udah di sini. Heeh. Di belakang ini sebenarnya ada air, tapi udah diisepin tadi habis. Tenang aja, ini bukan settingan. Kita Bukan datang tahu settingan. Udah ada ini ya. Ya emang para krunya jin sih. Iya, agak-agak ajaib, tahu-tahu nongol. Tahu-tahu dong. Opening dah. Ya oke. Teman ngobrol ya, nggak ngobrolin teman. Mau ngobrol sekarang aja. Oke. Udah paten ya ini ya. Udah paten. Kan udah izin kemarin. Yoi. Ya ini ada kayaknya berbeda lagi kita hari ini ya. Iya berbeda Pak, karena kan biasanya kita ngundang Aha. bintang tamu Aha. ke studio, sekarang kita yang diundang Oh iya ya, ke sebuah hunian yang mewah, yang eksklusif, eksklusif. yang penuh dengan privilege. Tentu saja. Pokoknya pasti akan menaikkan pride Anda di hadapan rekan-rekan Anda. Wah, bener sekali. Tadi kita udah jalan ya dari jalan. luar pagar. Enggak sih, saya naik mobil. Oh nggak naik mobil, saya jalan Pak. Capek saya kalau jalan. Dasar manja ya. Ya kan kita artis. Ngartis, Oh, Bapak ngartis, mah. Ya, balik lagi di Sokin, ngartis ngobrol asik bareng Tribun 97 Ya. bersama saya Ois. Dan saya Vano. Kok kebalik sih Pak? Iya, nggak tahu. Udah kayak mau Aduh. nyalon pilkada. Ya kan saya besok mau jalan-jalan. Oh iya. Wah. Jadi hari ini gimana nih Pak? Ya gitulah pokoknya. Jadi hari ini kita ada di lokasi yang berbeda. Saat ini kita sedang berada di Royal Resort Residences. Yes. Tepatnya di daerah Tegal Binangun ya. Sebuah hunian yang memang kayaknya cocok buat kita yang Kalau milenial gitu ya. Kalau yang kolonial juga tuh cocok sih. Cocok juga kalau asal ada
PT-nya. Salda hepeng ya. Ada cuannya Iya ya dong. kan. Jadi hari ini kita bawa podcastnya akan sedikit berbeda karena bukan sedikit berbeda tapi berbeda sekali. Karena kita di lokasi selain di outdoor, kita juga diundang secara khusus oleh tim dari Royal Resort Residences untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kita juga bakal kedatangan bintang tamu yang tentunya tidak kalah istimewirnya. Istimewa Pak. Istimewa ya. Istimewir. Yang tidak kalah istimewanya. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol. Kali ini kita bakal bahas tentang properti, Bu. Properti ya, Karena rumah. memang karena gini sih sebenarnya. Ini ada satu hal yang cukup menarik. Karena biasanya kaum milenial tuh agak sedikit anti buat bahas properti. Iya, karena mungkin mengingat ya gaji nggak cukup lah untuk bayar DP rumah, Iya. cicilannya gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau di hunian satu ini ya bisa nego-nego Ya, lah, bisa gampang. cincai lah. Cincai lah pokoknya. Asal cuannya jadi cukup Benar. lah. Yolang mau yang kayak gimana jadilah. Benar, pokoknya. bukan itu aja Pak, karena fasilitas di Royal Resident ini katanya, wah udah komplit pokoknya Istimewir Pak. tadi, Bu. Iya istimewir tadi, Pokoknya istimewa istimewa. ya jadi ikutan. Pokoknya istimewa sekali. Iya. Jadi memang hari ini kita bakal bahas tentang properti sih ya. Maksudnya juga kita kan sebenarnya sama kaum milenial harusnya nggak anti bahas properti. kayak Benar, justru kita harus punya wawasan yang baru soal properti. gini. Karena kayak gini sih ya. Ya tadi kan Ibu udah sempat ngomong tuh. Ya, Mungkin masalah kayak budgeting juga kan. Ya, sebenarnya memang ya harus diakui sih kadang-kadang kita nih sebagai kaum milenial emang kadang suka salah prioritas. benar, Kita anti berbicara tentang investasi. betul. Terus akhirnya yang memang kita prioritaskan malah pilih kayak Bener. jalan-jalan, terus beli yang nggak berguna. Ini sebetulnya narasumbernya Bapak apa siapa ya? Ini bridging, Mbak. Oh bridging, oh iya. Kayaknya lengkap banget Oh, gitu. iya, nggak, ini kan supaya jadi contekan dulu. Oh iya benar-benar. Lanjut Pak, lanjut. Ya, jadi hari ini kan kita bakal bahas hal yang tentang kayak gini supaya juga buat teman-teman artis, teman-teman ngobrol, khususnya kaum milenial juga tidak ragu lagi. Mati, Iya. mati banget tuh. Oh, Bisa sih jelas. Bentar ya. Udah kedengeran? belum. Coba. Nah, baru denger nih. Ya memang kalau di artis ini agak sedikit berbeda. Kita banyak banget gimmick-gimmick nggak penting. Gitu. Iya benar. Makanya Kayak tadi. Makanya supaya hidup kita lebih penting, Iya. sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa di segmen yang berikutnya. Oh, siapa dia? Setelah yang satu ini. Yo, welcome back to Ngartis. Apa? Ngartis. Ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Sriwijaya Pos. Pos. Ya, di lokasi yang istimewa ini kita juga sudah kedatangan tamu yang istimewa juga. Sebenarnya bukan kedatangan tamu sih, tapi beliau Diundang, yang undang kita gitu. ke sini ya. Bapak jangan pede banget, Pak. Iya tahu. Iya kan? Wah, Orang diundang, makasih orang aku. diundang, makasih. Ini ada aku, John Handy. Handy. Ya, kasih tepuk tangan dong. Wah, gila, udah ada 10 juta penonton di sini ya. Makin nambah ya kayaknya tiap episode 5.000, 10.000 sekarang Iya, 10 juta. taunya efek semuanya kan. Ya, bersama kita sekarang sudah ada Ko John Handy, Pak John Handy, Pak John. selaku manajer marketing Royal Resort Residences. Iya. Tapi bukan yang bawa acara itu Siapa? kan? Kena deh. Iya. Bukan. Emang John Pantau itu. Jangan bantau ya. iya. John Pantul lama banget acaranya. Ya, jadi sudah bersama kita sini ada Pak John Handy. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar bahas properti nih kita. Ya. Tadi kan saya sama Ois sudah sempat bahas untuk milenial. Kayaknya kalau ngobrolin properti agak-agak anti biasanya. Iya. Nah, kalau sebenarnya mungkin ditambah lagi kan kita lagi di tengah-tengah pandemi nih, Pak ya. Sebenarnya untuk properti sendiri itu masih menjanjikan nggak sih untuk sebuah investasi gitu? Oke, jadi pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau kita bilang bagaimana sih properti saat lagi ada pandemi seperti ini? Jadi kalau secara umum ya dengan adanya pandemi ini kan semua sektor lagi gonjang-ganjing. Iya. Iya. Jadi semua sektor gonjang-ganjing dari kita tahu emas sekarang naik tinggi, dolar Iya. naik, minyak dunia turun. Nah, ini menyebabkan banyak sektor itu turun. Nah, di properti sebenarnya pilihan investasi atau prospek yang masih baik, lumayan baik karena tadi di properti ini sendiri kita lihatnya tetap semua orang butuh rumah. Iya. Semua orang tetap hunian. butuh rumah. Jadi properti itu tetap dibutuhkan. Nah, dan lagi kalau kita bicara secara lokomotif pembangunan, jadi properti ini masih termaksud lokomotif pembangunan karena di situ banyak sekali sektor-sektor usaha yang menunjang untuk properti. Jadi seperti kayak genteng, pabrik genteng, antara dari kusen, pintu,
semua sih banyak bener. Jadi bener-bener banyak banget sektor perusahaan, sektor usaha lain yang masuk di dalam properti sana. Belum lagi kita bilang soal lapangan pekerjaan. Tukang-tukang kerja, administrasi, marketing, tim teknik, banyak di situ tergabung di dalam situ. Jadi harus terus tetap berkarya properti, karena kalau enggak banyak sektor yang terpengaruh. Jadi ini salah satu dampak perekonomian yang terjadi kalau sampai properti stop atau turun benar. Jadi untuk dampak pandemi sendiri sih belum terlalu ngefek gitu. Oh, artinya memang walaupun di tengah pandemi ini orang memang nggak ragu sebenarnya untuk Harusnya. Nah, untuk Ya bisa dikatakan berarti properti ini salah satu usaha yang mendongkrak perekonomian juga ya. Betul sekali. Sangat maksudnya sumbangsinya lebih cukup besar gitu ya? Benar. Oke. Nah, kan ngomong-ngomong kalau misalnya Royal Residence kan kayaknya berbicara mengenai milenial dan properti seperti itu. Kalau dari Royal Residence sendiri memang apakah memang milenial ini sudah harus melek gitu tentang properti, baik itu dari segi bisnis ataupun dari segi memang harus memiliki hunian. Nah, itu seperti apa sudut pandangnya? Jadi gini, jadi kalau kita bicara milenial, saya mau sebelum jawab ke sana, saya mau membagikan yang saya pernah baca di indonesiabaik.id. Jadi di situ diterangkan bahwa milenial itu orang-orang yang lahir dari tahun 1981 sampai 1994. Nah, di situ orang-orang yang lahir di situ itu ada 34% populasi di Indonesia itu termasuk kaum milenial. Dan ini akan mendominasi sampai 2035. Nah, di milenial sendiri itu ada 46 juta yang sudah masuk ke dunia kerja. Jadi sebenarnya marketnya itu sangat besar. Jadi market potensial untuk milenial itu sangat-sangat besar. Jadi sasarannya tepat lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan itu potensi besar, peluang besar untuk milenial memiliki hunian gitu loh. Karena mereka sudah masuk ke dunia kerja. Gitu. Dan jadi punya penghasilan sendiri ya. Punya penghasilan sendiri. Jadi milenial sendiri ini kan tadi punya pola pikir yang tadi apa Mbak Ais tadi ngomong ya, tuh. punya selain di bisnis atau memang harus punya hunian ya, melek mata. Jadi orang-orang milenial ini sudah pada melek finansial. Jadi melek finansial dan mereka juga nggak terlalu pakai non tunai. Jadi pemikiran mereka juga sudah modern, kerjanya cerdas, kerjanya cepat dan juga benar-benar punya kerja itu sudah bagaikan hobi. Itu orang-orang ciri-ciri milenial lah. Jadi memang harusnya milenial ketika bekerja bukan cuma ngejar hasil ya, tapi memang ngejar pride sih kadang-kadang. Iya, benar. Nah, salah satunya memang yang paling menarik adalah ya untuk naikin pride, jangan ragu untuk investasi properti. Nah, gitu. karena mungkin kalau saya bilang benar, ini koreksi ya kok ya, kalau misalnya investasi di retail di properti ini sepertinya dalam jangka waktu panjang itu akan tetap terus bertambah gitu ya. Nah, kalau kita bicara bertahan gitu. prospek properti, memang prospek properti kan panjang. Jadi kalau kayak sekarang saya banyak dapat info ada yang sekarang ngomongnya cash of king, cash is king atau sekarang kita harus simpan emas. Sebenarnya di properti lebih enaknya apa? Ini terus nilainya itu tetap bertambah dan tidak terlalu berpengaruh kepada inflasi. Jadi kalau kita pegang properti ya pasti naik. Jadi belum ada properti yang turun ya, harganya labil gitu ya. Harganya labil, nggak ada kan. Jadi pasti naik terus. Setiap tahun, setiap ada perkembangan apa pasti naik. Justru nilainya akan semakin bertambah. Memang udah sebenarnya sih bukan pengetahuan yang baru, tapi memang kita harus remind terus bahwa nilai properti ini salah satu yang nggak pernah turun. Apapun yang terjadi memang harganya akan tetap stabil sebetulnya. Karena memang salah satu kendala di era milenial sekarang itu untuk punya rumah karena ya itu gaji gue nggak cukup nih itu untuk DP rumah, untuk bayar cicilan kayak gitu tadi yang udah kita obrolin. Kan kadang-kadang juga mungkin perumahan sudah berusaha untuk menawarkan DP kecil untuk cicilan juga terjangkau. Nah, kalau di Royal Resort Residence sendiri tuh punya upaya seperti apa supaya anak-anak milenial ini ya nggak ragu lagi lah gitu punya hunian khususnya di kita gitu. Benar. Keren nih. Jadi sebenarnya ini pengetahuan umum ya seperti kayak Vano bilang sudah harus kita namanya itu market edukasi. Jadi di era milenial seperti ini nih kita sudah harus paham bahwa
kebanyakan kita ini sekarang, apalagi milenial, kaum milenial itu aktivitasnya itu di luar rumah. Iya. Jadi aktivitasnya itu di luar rumah dan jarang. Kayak pulang itu cuma benar-benar untuk Iya, istirahat. cuma tidur aja Istirahat, gitu. tidur. Mungkin sama Pando juga sama kayak saya juga lakuin. Ya saya dari pagi sampai sore sampai Iya. malam bahkan ya kerja gitu. Benar, Terus benar. paling pulang cuma istirahat. Nah, dan lagi itu satu. Yang kedua, di zaman sekarang ketika kita punya luas tanah yang besar, rumah yang besar, kita bakal kewalahan untuk mengatur rumah kita. Betul. Jadi untuk mengatur rumah, oke lah saya mau cari PRT, pembantu rumah tangga. Sekarang cari pembantu rumah tangga itu sulit. Benar. Mahal juga kan? Benar, benar. susah banget. Karena Sulit dan ada prinsip kepercayaan juga ya. Iya, nah itu Benar. apalagi yang ke dalam lagi. Dan Iya. selain mahal juga kita harus cari yang benar-benar Benar, aman gitu loh. benar. Nah, yang ketiga dari situ kita bisa lihat luas tanah yang besar, rumah yang besar, properti itu kan setiap tahun pasti naik. Betul. Jadi kalau milenial kerja mau ngejar itu, jadinya dia beli rumah, kerja seumur hidup untuk melunasin rumah. Benar. Nah, yang kita tawarkan di Royal Resort Residence, kita mempunyai satu tipe yang namanya tipe LRA, itu rumah tumbuh. Jadi sangat cocok sekali untuk kaum milenial karena rumahnya kecil tapi berprivasi. Jadi privasi maksud saya itu di sini di komplek Royal ini kita menyediakan semua fasilitas lengkap. Jadi di rumah itu benar-benar tempat tidur doang. Tempat Tidur istirahat doang, tempat ya? istirahat dan di situ benar-benar privasi. Nah, gimana mau nyambut tamu kalau rumah kecil atau gimana? Nah, di sinilah harusnya kita mempunyai kalau kita bicara soal properti itu harus menyediakan fasilitas yang lengkap. Jadi kayak ada clubhouse contoh, itu bisa benar-benar nyantai tuh, bisa kumpul sama teman-teman, bisa nyambut tamu. Nah, kita sediakan clubhouse itu untuk menerima tamu. Oh, Gitu. ada clubhouse-nya. Ya, nggak usah jauh-jauh. Di depan kita juga udah ada kolam renang kan. Tadi udah ada duyung-duyungnya yang berenang. Kalau kita kan duyung-duyung, dugong-dugong. Itu Ya, saya, Pak. Berarti memang harusnya sebagai penyedia properti apa sih istilah developer juga harus Developer. peka akan kebutuhan milenial Iya. yang tadi kan, kebutuhan orang 20 tahun yang lalu dengan sekarang nih kan Berbeda, bener. Gaya hidup pun sudah berbeda. Benar tuh. Jadi kan kalau kita bicara seperti itu kan. Jadi kan dulu kan orang berpikirnya apalagi kita Palembang nih. Orang tua kita atau orang-orang yang 20 tahun yang lebih lama dari kita biasanya berpikir rumah tuh harus luas, Bener, punya taman, bener. rumah Karena harus mereka gede. mungkin mikirnya nanti gue punya anak Punya banyak, anak banyak, nah punya ini. gitu, Nah, itu keluarga besar datang. Pemikiran yang zaman Iya. old ya, 20 Iya. tahun yang Yang lalu. kolonial. Kolonial, benar. Kalau kita kan milenial. Bener. Ini kan termasuk kaum milenial. Iya dong. Masih masuk milenial. Masih ya, masih. Walaupun di perbatasan milenial. Nah, ya kayak ngomong-ngomong hidup tadi kan memang bener berubah banget sih ya kalau orang zaman dulu senang rumah yang gede. Ya, Bener. sebenarnya nggak ada yang salah dengan Benar, itu. betul. benar. Tapi kalau memang di yang seumuran dengan saya atau seumuran, Anda maksudnya lebih tua, Pak. maksudnya memang yang di gaya hidup orang zaman sekarang, orang zaman now lah ya, istilah Iya. orang yang kekinian itu hidupnya udah kan fast moving nih, bergerak Iya, terus bener. cepat, kerja dari pagi sampai malam, sampai malam. Weekend paling cuma bener-bener untuk istirahat. Ya memang udah nggak punya waktu lagi untuk Bener. beres-beres Iya, rumah. beres rumah, nikmatin rumah. Dan Iya. kalau kita bilang mau maksain punya rumah besar, tanah besar, ya kayak tadi aku bilang, kerja seumur hidup untuk melunasin rumah. Bener. KPR nih Iya, 15 tahun bener. sampai 20 tahun. Bener. Cicilan masuk, tapi kita kerja untuk bayar. Bayar. Apalagi Habisnya ditambah cuma itu doang. apalagi juga ditambah kan masa sekarang nih tidak terprediksi lagi. Iya. Kalau zaman dulu paling musuh kita cuma resesi ekonomi, Iya. inflasi. Tapi ini kan tiba-tiba ada sesuatu yang baru di tahun 2020 ini yang bikin orang memang makin tambah ragu sebetulnya Betul. untuk berinvestasi. Belum lagi karena memang sudut pandang anak-anak milenial pengen punya rumah tuh yang minimalis aja gitu, Iya, ya kan. benar. Terus desain interior yang ya udah cukup terang betul. gitu kan. Kalau di Royal Residence punya desain sendiri atau gimana tuh? Jadi kita di Royal Resort sendiri itu menyediakan rumah contoh. Jadi kita sediakan rumah contoh, kita lihat nih, ini bisa didesain seperti ini. Kita desain interior, kita buat. Nah, mereka bisa tiru boleh, mereka mau desain dengan Sendiri? inovasi mereka sendiri juga bisa. Oh boleh ya, Boleh. berarti ya. Nanti kita juga bakal jalan-jalan. Iya. Saya kira bakal dikasih rumah contoh. Jadi dikasih rumah contoh dalam bentuk paket. Iya bener. Untuk paket ya. Dalam bentuk paket. Bukan Bentuk rumah yang paket. beneran. Dikasih Aduh. kuncinya doang. Itu juga kunci yang setengah patah. Ya tapi gimana? Nyambung yang si Vanu Iya, bilang. iya, iya. Jadi bener. Jadi sekarang kita baru ketemu hal baru nih pandemi. Jadi dulu kan orang berbicara
kalau cari rumah orang dulu berbicara zaman dulu kan masalahnya banjir, apa tadi resesi. Iya, benar. Nah, ketika banjir orang berpikir bagaimana saya cari rumah yang kedepannya ini nggak banjir, atau cari rumah yang di tempat yang tidak ada kerisuhan, Ya, aman lah gitu ya, nyaman gitu. Nah kalau sekarang mereka harus mulai berpikir, wah aku cari rumah yang bisa bebas dari pandemi nih. Kalau terjadi pandemi ulang seperti ini lagi, saya punya harus rumah yang seperti ini. Ya. Nah kita harusnya udah developer, properti itu sudah harus melek ke arah sana. Jadi kita sudah harus menyediakan beraneka ragam fasilitas atau keunikan apa yang membuat tinggal di sini pandemi ini nggak aman. Gitu. Berarti memang bukan hanya penunjang kenyamanan dan keamanan, sekarang juga kesehatan jadi bagian yang penting. Iya, betul. Karena kita hidup berdampingan dengan semua jenis virus dan penyakit lah ya. Karena gitu. sekarang memang ya itu gaya hidup yang sudah berubah dengan 20 tahun yang lalu. Iya. Dunia pun berubah. Sekarang kita nggak cuma perlu aware ekonomi doang, aware kesehatan sekarang. Benar. Artinya memang ya itu balik lagi tadi. Nih pokoknya kita jadi nyindir rumah gede-gede terus nih. Kan artinya kalau rumah gede, biaya maintenance besar, harganya lebih mahal. Sedangkan pengeluaran sekarang harus ditambah dengan ada namanya kesehatan perlu dijaga. Memang cocok sekali rumah yang minimalis, ya maksudnya istilahnya cukup untuk keluarga kecil yang baru membangun keluarga ya. Atau mungkin bukan cuma keluarga muda, mungkin bujang-bujang, gadis-gadis yang sudah mulai berkarir. Benar itu. Apalagi ya gitu kan. Sekarang juga ini satu hal yang menarik dari milenial juga. Sekarang juga mereka kadang sering menunda pernikahan. Karena katanya harus punya rumah dulu ya, gitu ya. Harus punya rumah dulu. Dan akhirnya memang pilihan untuk hunian pun jadi makin sedikit. Betul. Syukurnya masuk nih Pak Iko. Nah, Risa juga menawarkan sesuatu yang sebenarnya cocok sekali untuk kaum milenial yang hidupnya makin minimalis ini. Iya, benar. Jadi kalau kita ngomong soal bagaimana nih kita hunian yang bebas dari pandemi ini, benar nggak? Yang kedepannya kita harus berpikir ke arah sana. Jadi secara umum biar kita lepas dari masalah pandemi, harusnya di dalam properti, komplek ataupun perumahan itu harus disediakan yang tadi penting sekali itu high speed internet. Jadi ketika ada work from home, school from home, itu internet sangat penting. Cepet ya. Nah, yang penting kita punya itu yang pertama. Yang kedua juga ada namanya kita perlu 24 jam one gate system. Jadi di situ tamu kita difilter, tamu datang dicek dulu suhu badan, disemprot masuk ke bilik disinfektan. Kalau ada pengiriman barang diambil di pos, kita bisa dibersihin dulu. Nah, terus juga ada yang namanya yang ketiga itu kita harus punya rumah yang sehat. Jadi sirkulasi dan pencahayaannya itu bagus. Nah, yang keempat mungkin lingkungannya harus bersih. Nah, yang kelima ruang terbuka hijaunya itu harus luas. Nah, yang kalah penting yang nomor 6 itu fasilitasnya harus lengkap. Jadi kita mau ibadah ada musola. Kita mau olahraga ada lapangan basket, jogging track, outdoor gym. Kita bisa gunakan untuk kebutuhan olahraga kita. Ataupun yang ketiga dia mungkin dia harus punya fasilitas untuk hiburan. Nah, kita ada kolam renang sediain untuk mungkin teater park kita siapin. Itu jadi penunjang untuk hiburan. Jadi memang udah istilahnya one stop living lah ya. One stop living. Jadi kan ketika kita kemarin disuruh PSBB kan bingung kan. Benar. Kalau kita punya kompleks seperti itu, wah kita mau olahraga tercukupi, kita mau nggak ibadah stres tercukupi, ya malahan. Dan semua itu ada di Royal Resort Residences. Ya memang satu hal yang menarik di di pandangan seorang milenial kayak saya nih, sebenarnya kan ke masalah harga nih. Maksudnya kalau itu tadi balik lagi rumah gede lagi mahal lagi. Nah sebenarnya dari Risa sendiri apakah sudah menawarkan kemudahan untuk memiliki hunian atau belum? Oke, jadi kalau kayak bilang gitu kan pada umumnya kan jadi ada kesan kata-kata milenial itu tidak mau punya rumah. Mungkin mau yang lain dulu kan berkarir atau apa. Sebenarnya bukan tidak mau punya rumah, tapi mereka itu tetap walaupun tidak mau punya rumah sekarang, tapi mereka tetap butuh rumah dong. Betul, pasti. Yang pasti mereka butuh rumah. Dan juga mereka terkendala mungkin di pengurusan KPR. Mereka bingung untuk pengurusan KPR. Terus tadi rumah yang besar pasti harganya juga meningkat. Nah, ini bikin dampak mereka
jadi waduh aku tidak Mengurungkan mau punya rumah, niat. mengurungkan niat Iya. untuk punya rumah. Nah, di sini kita sebenarnya ada solusi. Di Royal Resort sendiri kita itu menyediakan tadi yang tipe LRA itu tipe 36. Nah, itu benar-benar standar, harganya terjangkau. Kita bisa bantu proses KPR-nya dengan mudah. Jadi kita kan kerjasama dengan bank-bank yang terpercaya yang membantu kita, support kita nih untuk kaum milenial apalagi yang bekerja. Jadi kita benar-benar ada bantu pengurusan KPR-nya, itu dipermudah. Nah, kita juga memberikan DP yang lumayan murah, yang terjangkau. Jadi beberapa kemudahan kita kasih. Jadi tapi tidak kalah menariknya, kalau dia mau punya tipe yang rumahnya kecil, tapi benar-benar walaupun kecil kita bisa menikmati semua fasilitas itu. Jadi nggak perlu harus rumah besar untuk menikmatin fasilitas seperti itu. Iya, jadi sudah ada pilihan gitu loh. Kalau nggak mau rumah besar, ada rumah yang standar minimalis seperti itu. Tapi jadi pertanyaan juga, di masa yang kayak sekarang sebenarnya sulit nggak sih untuk memiliki sebuah hunian gitu? Karena kan kemarin sempat ada kabar simpang siur katanya agak sedikit dipersulit. Tapi sebenarnya kenyataan di lapangannya gimana sih? Dipersulit nggak kira-kira itu? Bukan dipersulit ya. Ini lebih ke perbankan ya. Iya, secara umumnya. Jadi bukan dipersulit, sebenarnya lebih diperketat. Diperketat karena kita juga perbankan ataupun hal-hal lain punya namanya resiko keuangan dong. Jadi mereka gimana caranya pas sudah beli ini tidak terjadi macet atau tidak jadi miss lah, ada kerugian. Jadi mereka lebih perketat. Yang benar-benar terkena dampak dari COVID mereka agak menghindari. Gitu. Sebenarnya juga tapi kan ada banyak sektor yang masih nggak terlalu terpengaruh. Iya, salah satunya sebenarnya di properti ini juga nggak terlalu ngaruh kan? Terus kayak di makanan, Iya, kuliner apa tetap jalan, tetap mereka jalan. terima yang di situ. Nah, untuk yang mungkin ASN, yang Iya, PNS segala itu kan benar. tidak terdampak karena mereka juga sudah punya anggaran tahunan kan. Benar. Tetap terjaga lah istilahnya kayak gitu. Ada lagi, Bu? Banyak sih Banyak sebetulnya. ya, silakan. Cuma saya tuh langsung langsung terperangah gitu, karena memang ngelihat dari sisi luar tuh udah kayaknya memang cukup menjadi pilihan yang baik gitu. Berarti abis ini nanti minta salesnya satu. Closing aja langsung. Closing ini ya. Mas Eko nanti mau beli rumah langsung di closing aja nih. Ini calon hot prospect ini. Yes. Jadi Pak John, ngomong-ngomong soal lokasi nih di Royal Residence, orang kan pasti mikirnya gue mau cari rumah yang strategis, deket sama kota, deket mall, deket sama pasar, jadi kemana-mana nggak susah gitu. Nah, kenapa Royal Residence tuh memilih lokasinya di sini ya? Di Tegal Binangun. Di Tegal Binangun. Ada apa dengan Tegal Binangun? Jadi kalau kita bicara secara luas, Bentar dulu kok, bentar. Oke. Ada suara itu tadi. Oke. Suara apaan? Motor tadi masuk kenceng banget. Ya, silakan. Oke, jadi kalau kita bicara soal mengapa kita pilih Tegal Binangun, kita secara luas, Palembang ini kota yang lagi bertumbuh, Betul. lagi berkembang. Jadi kalau kita pilih Tegal Binangun, lokasinya strategis karena tadi kita dekat dengan LRT, kita dekat dengan jalan tol, kita dekat dengan pusat perbelanjaan, mall ada di sini, rumah sakit ada di sini, persekolahan untuk sekolah-sekolah di sini, fasilitas pendidikan di sini, itu sangat dekat dan jadi akses-aksesnya itu sangat banyak. Dan juga kita berbicara soal pelayanan publik ya. Jadi kayak kita ada Samsat itu di OP Mall ada pusat terpadunya dari Pemda itu juga ada di sini. Jadi benar-benar segala pengurusan dekat ya. Apalagi kalau untuk ngurus KTP segalanya itu kantor lurah kita sebelah kita persis. Nah, itu balik lagi emang orang-orang kayak gitu nih ya mungkin karena bukannya males sih, karena emang udah biasa sibuk di kantor, di usaha. Jadi kalau kayak mau ngurus-ngurus yang kayak gitu-gituan tuh kayak berasa ribet ya, Pak? Padahal di kantor udah semua udah benar. Sedangkan harus prospek juga semua kayak segala macam kan. Iya, jadi ya harus membuka mata para netizen juga gitu. Kalau lokasi di Tegal Binangun kayak Royal Residence ini yang nggak jauh kok, emang udah strategis juga gitu. Strategis. Kalau kita bisa bilang tuh ini nih Serpongnya Palembang. Serpongnya, wow. BSD ya. Lengkap, benar-benar Lengkap ya. Udah lengkap ya, itu mall nggak jauh, LRT Iya, deket, bener, pasar juga deket banyak. gitu. Ya itu apalagi di masa ini balik lagi kita nggak bisa memungkiri bahwa di masa pandemi ini orang makin males buat pergi jauh-jauh. Iya bener. Sebenarnya bukan males sih, itu kita Ya keadaan yang menuntut seperti itu.
gitu loh. Ini jadi satu bahan pertimbangan yang baru Nah, gitu loh. Nih kalau mau kemana-mana aman gak nih? Amannya bukan masalah aman dari kriminal juga, tapi lebih ke aman masalah untuk kesehatan saya kira-kira aman gak? Iya, benar. Kalau dulu orang pertimbangan mungkin cuma masalah transportasi. Iya, karena jauh ya, fasilitas, jauh. gitu-gitu. Tapi ini untuk intermezzo aja. Kalau di Royal Residence ini udah berapa unit yang udah terjual nih? Jadi kalau di Royal Resort sendiri kita ada 300 unit untuk yang kita mau bangun. Nah, kita udah penjualan sudah 157 unit. Udah setengahnya dong. Udah 50% lebih. Luar biasa. Tapi itu nanti kita bahas di episode Iya, berikutnya. ini kan intermezzo aja. Supaya makin penasaran orang-orang Iya, di sini. kok bisa sudah sampai setengah gitu kan? Walaupun mungkin ya bukan belum banyak, tapi sudah banyak sebenarnya. Udah Kalau banyak bilang, dong. Kalau mau bilang sedikit nggak bisa bilang sedikit. Iya, Dia makanya saya bilang sedikit. setengahnya. Tapi sebenarnya memang kita mau ngingetin teman-teman yang mungkin masih di kaum milenial yang masih ragu buat beli rumah, ragu untuk punya hunian sendiri. Kan capek juga jadi kontraktor, Pak. Iya. Maksudnya kontrak sana kontrak sini. Iya, benar-benar masuk Capek akal. juga. Karena memang perhitungan bisnis jadi kalau kontrak rumah setahun 15 juta. Iya. Ya kan? Kalau udah 10 tahun aja udah habis berapa tuh kira-kira? 150 juta ya kan? Sedangkan kalau beli rumah dengan jangka waktu 10 tahun sebenarnya tanpa kerasa udah punya rumah Udah selesai. sendiri gitu. Makanya Royal Resort juga kan menawarkan hunian yang dengan fasilitas yang lengkap, harga yang tentunya terjangkau dan kepengurusan yang tidak ribet tentunya. Bener. Tapi ngomong-ngomong nih ya, tadi kan Pak John bilang ada clubhouse nih. Nah, di dalam clubhouse itu fasilitasnya apa aja sih, Pak? Jadi di clubhouse itu kita bisa gunakan untuk Bentar. Suara motor itu. Iya. Lagi ini dia, lagi kontrol. Ya, ada motor Power Ranger lewat ya. Ibu ngomong jorok. Apa? Tadi lagi Lagi ngontrol, Pak. Oh. Ya Allah, makanya itu otaknya di laundry biar bersih. nah sini ada laundry nggak? Nah, ini bukan banyak di depan. muncul. Bukan laundry lah gitu. Lumayan, rumahnya udah banyak, sini ada bisnis baru. Ya, itu gimana Pak John? Oke, jadi kegunaan clubhouse sendiri itu sangat beragam ya. Jadi di clubhouse ini kita bisa untuk misal kalau kita lagi pandemi seperti ini kita bisa work from home itu bisa di sini. Jadi kita bisa kerja di sini karena di sini dilengkapi dengan layanan internet. Ya, internetnya gratis, bisa dipakai untuk kerja, untuk nyantai di sini ataupun mau terima tamu. Nah, nantinya kedepannya juga bisa digunakan untuk gedung serbaguna. Jadi ada yang mau ulang tahun, ada yang mau Ya, pesta, arisan. ya. Nah, Untuk kalau- pernikahan juga bisa, kalau Pak? pernikahan mungkin skala kecil Belum, karena skala kan kecil. paling 150 orang. Karena kalau pernikahannya Ya, nggak apa-apa dong, private keluarga 150. ya benar Iya cukup kan? itu untuk Saya- private cukup. Oh, bener. Saya mau nikah, mohon maaf saya sudah menikah. Soal aku. Kedua ya. Satu aja repot. Bininya nonton, Pak. Satu aja nggak habis. Ini di belakangnya beda lagi ya. Nggak, maksudnya gini. Untuk pre-wedding ya. Pre-wedding. Ya, Karena memang ini satu hal yang menarik. Iya, iya. Tadi kalau masuk perumahan paling Instagramable. Wow. Instagramable ya. Berarti memang untuk Foto-foto, wedding, ya. Foto-foto Oh, tuh cocok benar. banget. Soalnya itu juga salah satu kebutuhan sekunder. Iya, Ini bener. Nyari perumahan yang bagus buat masuk story. Ya benar. Jadi tadi nyambung ke clubhouse tadi itu bisa digunakan. Nah juga bisa digunakan untuk kantor teman-teman kantor mau meeting mau apa kan kita bisa sediain jadi ruang tertutup kan. Dan FYI memang posisi kita sekarang lagi tappingnya ada di clubhouse-nya ya. Clubhouse, Nah, ya. lihat aja udah clubhouse-nya udah sebagus kayak gini Iya. gitu loh. Kebayang kan kalau malam ada lampu-lampu. Waduh. Waduh, cakep. Di depan sini sebenarnya emang nggak kelihatan, tapi nanti coba Iya. bisa dimasukin. Nanti Ini ada kolam di renang, slide. coy. Iya, kolam renang. Kalau renang nggak usah jauh-jauh lagi. Bener. Dan gratis untuk Gratis untuk penghuni. penghuni. Jangan nanti bawa keluarga berenang nih. loh, Makanya resort jadi gratis. penghuni sini dong, biar gratis. Asik. Mantap kali. Oke. Ada lagi? Apa, Pak? Emang kalau di sini ada tulisan nih, pada saat ini semua sektor gonjang-ganjing. Kita nggak perlu gonjang-ganjing lagi sebenarnya. Iya, tadi udah dijelasin sama Pak John ya, Betul. karena properti ini salah satu bisnis yang memang tidak terpengaruh dengan Betul. COVID-19. Bisa dikatakan malah sangat tidak berpengaruh ya. Ya, Karena waktu sebelum kita ngobrol di sini sempat ngobrol juga sama Pak John bahas, Iya. Pak gimana range penjualan. Mungkin kita nggak sebut angka Iya. pastinya, tapi memang tren penjualan sebenarnya nggak turun ya Nggak untuk turun. properti. Nggak turun. Jadi nyambung ke situ dikit kita ngomong umum itu jadi secara aku dapat kabar tuh dari teman dekat yang praktisi juga. Jadi ada sempat ngobrol tuh
bener juga sih, masuk akal. Dari sektor yang berpengaruh itu sebenarnya coba kita lihat tren penjualannya itu di bulan 11, 12, bulan 1. Jadi kalau 11, 12, 1 dia turun, 2019 ya. 2019 bulan 11, 12, 1, 2020 itu emang lagi turun, pasti pas kena Covid itu lebih cepat turun. Anjlok lagi. Lebih anjlok. Tapi kalau usaha yang bulan 11, 12, 1-nya bagus, itu pasti ketika pandemi ini berlangsung, mereka cuma turun dikit habis itu stabil lagi. Nah, ini yang terjadi di Grafiknya Royal seperti Resort itu. Residence. Jadi kalau secara umum mungkin saya nggak terlalu bisa disurvei angkanya lagi, kan. tapi kalau secara untuk dampak ke Royal Property, secara properti kita 11, 12, 1 emang lagi tren, lagi naik, kena pandemi turun dikit, habis itu stabil lagi sekarang. Gila, keren ya bisa melihat sisi itunya ya. Iya, makanya kan ini balik lagi ke teman-teman ngobrol juga, kan mungkin agak ragu untuk investasi karena takut sebenarnya Iya, ekonomi takut anjlok trennya ya. anjlok. Tapi sebenarnya justru yang menarik adalah tren properti ini malah naik. Iya, malah naik Artinya, grafiknya. Dari segi investasi kacamata invest juga bagus Iya, sebetulnya. benar. Masih- Tapi ngomong-ngomong nih, Pak John, kan kalau kita ngomong secara umum, si investor properti ini gitu ya. Nah, kalau Pak John sendiri sejak kapan mulai tertarik bisnis properti? Bisnis properti. Oke, jadi aku kalau pribadi itu dari 2015 itu sudah mulai melek. Itu di usia 20 tahunan? 2015 berarti saya usia kurang lebih akhir 20 atau awal 30? 25. 25 loh. 25 Anda masih ngapain aja? Saya masih di wakaf. Nggak kerja, Bu, dulu. Oh, kerja ya. Kurang lebih di 25. Jadi udah mulai oke, di properti ini bisnis yang benar-benar panjang. Jadi Berarti biar bisa belajar juga tuh netizen ngartis ya, belajar dari Pak John di usia 25 udah berani ngambil keputusan untuk berinvestasi properti. Itu apa yang pertama kali ada di pikiran Anda? kita kalau lihat tren, kita kan berbicara, kita lihat di sekeliling kita. Orang-orang yang sukses itu orang-orang pekerjaannya apa sih? Ternyata properti itu masuk dalam 3 besar pekerjaan yang benar-benar buat orang jadi kaya, jadi sukses. Nah, berawal dari situ ya kita mulai masuk ke situ. Wih, luar biasa. Berarti sebenarnya properti itu, terjun di dunia properti adalah sebuah profesi yang sebenarnya menjanjikan. Iya. Dan itu jadi passion sekarang. Jadi Iya, passion. jadi passion. Mantep Nah. kan tuh jadi passion. Itu makanya saya sering bilang, Kenapa? orang kan kadang males keluar zona nyamannya. Iya. Karena alasannya bukan passion gue. Iya. Karena bener aku Bener. bukan benar-benar bukan di bidang properti di awalnya, benar-benar Awalnya buta. bukan di situ ya? Bukan. Kita benar-benar di marketing. Tuh. Nah itu balik lagi kan, benar kan, berarti terbukti. Jangan ini mungkin sekedar masukan juga Iya, buat kita lah ya. buat kita juga. Karena kan ragu untuk melangkah, bukan passion saya, bukan Iya. keahlian saya. Nah, Benar-benar. Pak John ini salah satu lagi bukti bahwa nggak Iya. perlu nunggu ini harus sesuai passion. Justru Betul, ketika betul. kita langsung nekat terjun jadi passion, jadi penghasilan utama, bahkan beliau ini sudah jadi manajer marketing. Iya benar. Tuh justru saya kayak melihat Pak John ini kan tadi basicnya bukan di properti ya. Nah. Justru karena dia belajar Nah. pasti kan dari belajar itu dia jadi lebih sukses. Ya, Gitu amin. ya. Ya, Mantap, buktinya tadi mantap. itu kan di tengah pandemi tren penjualannya malah naik. kayak gitu loh. Luar Jadi jangan biasa. ragu-ragu dan takut. Kamera kita hilang satu. Iya. Kemana tuh? Ya, habis baterai kayaknya. Iya. Nah, jadi habis baterai durasi kita dikit lagi? Dikit lagi udah di penghujung ya? Belum. Oh, belum. Penghujung aja. Oh belum. Belum, masih banyak. Bapak habisnya kayak gitu. Masih ada 15 episode gitu. Lanjut terus ya. Lanjut terus. Kayak sinetron. Season 2. Sampai malam lebih seru lagi. Iya. Makin malam makin seru. Season 2. Nah, jadi memang bahwa berarti waktu terjun ke dunia properti ada sempat ragu nggak sih, atau hajar aja dah terus? Jadi, Iya. jadi ini sedikit informasi lagi. Jadi 2015 tuh nggak langsung terjun saya, Vano. 2015 tuh baru melek nih. Oh baru melek. Oh, saya mau Baru ke sana. tahu lah gitu ya. Baru tahu. Oh, mantap nih harusnya. Saya mau ke sana, tapi saya pelajar otodidak. Jadi belajar mau cari tahu tapi belum terjun ke properti yang sesungguhnya. Saya properti sesungguhnya itu terjun di 2018. Oh. 2018. 3 tahun setelah melek itu ya? Ya, jadi dari mulai tahu saya mencari saya harus belajar di mana. Saya harus belajar di mana. Nah, disinilah saya bertemu dengan ini kan Royal Resort ini sebenarnya member of Terracon. Oke. Terracon Property. Terracon ya. Property. Nah, 2015 itu saya ke sana, ke Jakarta main. Ya, di situ saya ya kita ngelamar kerja. Kita mau belajar, kita ngelamar kerja. Ya, kita bertemu lah di situ.
oke. Tapi ya tadi basic property nggak ada, kita nggak dipakai. Nah, karena kita nggak ada basic property, nah akhirnya ya di situ beranjak dari situ ya kita mulai coba apa nih yang berhubungan dengan properti. Iya. Nah, yang sederhana yang nggak keluar modal besar, ya saya coba mulailah di bisnis rangka baja, bangun kanopi. Dari Rangka Baja. Gitu. Nah, di situ mulai langsung 2016 saya terjun ke sana. Mulai 2016, terus belajar ya, akhirnya berkembang sampai dengan detik ini ya Pak Jon. 17 coba bangun rumah 1-2 unit. Nah, di situ belajar, ya, tapi ada Naik di situ turun pembelajarannya. ya. Di situ. Benar. Akhirnya 2012 mutusin untuk gabung di Oke. Royal Resort Residence. Ya pasti setiap proses kan ada itu ya. Ada yang baru yang dipelajari. Betul, terus ada kesulitan juga pasti ya Pak Jon ya Jadi pada kan saat prosesnya proses itu panjang pembelajaran. coy, dari 2015, Iya. 2015 sampai ke tahun ini juga sebenarnya masih Benar. panjang gitu. Masih panjang perjalanannya Masih gitu. baru bener kalau kita bilang di properti untuk 2 tahun itu. Tapi 2 tahun persis saya, jadi ya bulan depan 2 tahun itu masih dini bener, kecil bener masih kecil pengetahuan. ya. Masih kecil aja udah ngasilinnya. Iya benar. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi prospek properti itu seperti apa aja sih Pak Jon? Untuk apa nih? Untuk konsumen apa untuk Untuk ya pribadi? untuk pribadi dan untuk konsumen deh. Ya kalau Dari untuk sudut konsumen yang pandang. tadi kita bahas tadi kan. Itu tadi ya. Properti tadi ada keuntungan di investasi, Harganya naik terus. harganya bakal Naik naik terus, terus itu untuk konsumen. konsumen. Kalau secara bisnis, secara untuk kita pribadi, kalau kita bisa kemas dan kelola properti ini dengan baik, sebenarnya ini menjanjikan bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi ini prospek bisnis jadinya. Prospek bisnis ya. Nah, prospek bisnis ini di properti enaknya kalau kita bicara, ya, jadi kita nyambung dikit tempat yang lain ya. Kita bilang kita kerja di asuransi nih. Ya. Kalau asuransi sehebat-hebatnya kita, sejago-jagonya kita jualan, ujung-ujungnya kita apa? Paling jadi direktur Iya. buka cabang lain. Iya, Tapi kita benar. nggak bisa namanya punya yang namanya merek tertentu. Nggak punya brand sendiri lah. Jadi gitu. owner Iya. gitu. Nggak mungkin kita itu. Oh. Kita mau buatnya juga susah, dananya juga gede bener. Bener. Nah, sama halnya dengan kita yang kedua. Jadi kan pekerjaan nomor 1 kan yang paling tren itu kan asuransi. Yang kedua ada di otomotif. Nah, kalau di otomotif sejago-jagonya kita jualan, misalnya kita di sales mobil nih, jago-jagonya jualan, ujung-ujungnya kita jadi apa? Buka showroom. Iya. Buka showroom, pemilik showroom. Tapi Pemilik nggak dealer mungkin gede. kita punya merek tertentu, Merek punya iya. pabrik. Oh, Kita iya, punya benar, pabrik. benar. Susah banget itu ngurusnya. Tapi kalau di properti kita belajar, kita paham. Kayak sekarang saya lagi belajar nih, saya paham. Ketika saya udah kuasain, siapapun bisa kuasain. Kita punya lahan, kita bangun Dengan merek nama siapa? sendiri ya? Nama sendiri. Kita Oh, kelola sendiri, gitu. semuanya benar-benar kita sendiri. Jadi artinya dari prospek karir tadi juga menjanjikan. Iya, Menjanjikan. benar. Dari karir itu kita bisa lanjut langsung Naik jadi terus. pengusaha. Ih gila ya. Sepertinya- Bayangin kamu jadi orang kaya Iya. ya apa real estate gitu ya. Iya. Wah. Kan banyak tuh. Oh iya. Orang-orang terkaya di dunia kan sekarang pegang real estate. Bener, Semuanya bener. ujung-ujungnya sudah enak di bidang ini, masuk ke real estate. Ke real estate, sudah masuk iya. ke sini, masuk ke real estate. Karena mereka udah bisnis yang paham banget menjanjikan. iya bener. Buka lowongan enggak? Bukan saya, buat teman-teman. Siapa tahu teman gua tertarik juga nih dari karir. Enggak, saya Katanya bapak cita-citanya udah dari kecil di Iya. Tribun. Bisa tahu saya ngomong kan. Saya lahir aja gitu. Ya, berarti artinya sebenarnya kan balik lagi ke kaum milenial sebenarnya Iya. properti jadi orang yang berkarir di properti sesuatu profesi yang menjanjikan sebetulnya. Nggak perlu takut-takut lagi dan nggak perlu Iya. takut kehabisan ilmu sih sebenarnya. Betul. Properti itu penuh Banyak. banget. Terus mengalir terus ya, Dan satu Pak hal yang Jo. menarik memang dunia properti ini tiap tahun selalu ada inovasi-inovasi baru sebenarnya. Iya. Pasti. Ya artinya ada ilmu-ilmu yang baru dan bukan sebuah bisnis yang tiap hari makin berkembang, Iya. nggak stagnan, Bener. kayak gitu loh. Bertumbuh terus, Bertumbuh terus. inovasi terus. Keren nih. Harus perlu ditiru ilmunya. Iya, tapi sayangnya Apa? durasi kita. Iya, durasi kita udah mulai mau limit ya. Iya, udah mau limit. Baiklah. Produser kita udah kedip-kedip gitu. Panas kali pas Panas, hilang. panas. Tapi jangan apa ya, jangan kemana-mana dulu. Iya. Karena nanti di episode berikutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi nih tentang Iya. dunia propertian ya. Properti Pak, Tentang saya properti, benerin. ya, tentang properti ini makin dalam lagi nanti. Iya, benar. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Jon untuk Jon. sharing-sharing singkatnya ini ada Thank you. insight yang baru banget sih. Iya benar, apalagi tadi udah membagikan cerita pribadinya ya, Ah. suksesannya seperti apa di bidang benar. properti. Dan ya memang dari segi investasi menarik, segi bisnis pun menarik. Betul. Mungkin ada yang mau mulai jadi
Iya kan, yang bingung-bingung mau bisnis gitu kan, tapi uang banyak, modal banyak, bisnis bingung. Bingung nih saya duit mau kemana ya. Tuh, langsung aja ke Pajon. Kita kelola Tuh, marketingnya, langsung. mau dari lahannya. Saya bingung nih duit mau komplit. kemana. Kalau saya bingung tagihan saya mau di kemana ya. Ya sabar ya, kami tidak bisa membantu Anda. Jangan jual ke Malangan. Iya, jangan jual kemalangan ya. Kami tidak mau tahu. Ya, jadi terima kasih sekali Pak John. Ya. Kami dapat ilmu yang baru, Ya. sharing yang menarik sekali. Betul. Tentunya juga teman-teman ngobrol juga dapat insight baru, tentunya ilmu yang baru. Mereka juga pasti penasaran gitu, seperti apa sih model rumahnya, isi rumahnya. Nah, nanti kita akan ajak main ke dalam rumah yang sudah dibangun ya. Rumah Pak John contohnya. ya, rumah contohnya. Room tour. Room tour ya. Kalau anak-anak vlog kan Iya. room tour. Nah, jadi sekali lagi terima kasih buat teman ngobrol Ya. yang masih bersama kami. Tetap nantikan Ngertis. artis berikutnya yang tayang lebih banyak dan juga jadi rangkaian. Jangan lupa Festival Merah Putih ada 75 event yang menarik tayangan yang tentunya tidak kalah seru daripada hari ini. Tetap follow Instagramnya, terus jangan lupa like, share, and subscribe channel Dan YouTube. komen. Dan sekali lagi terima kasih untuk Royal Resort Residences Ya, yang sudah memberikan aduh, sudah kesempatan mengundang istimewa kita ya. ini. Thank you. Kesempatan istimewa. Nanti jangan lupa kita taruh juga ya Instagram Royal Resort. Ya. Ya, di bawah sini ya. Siapa tahu dapat promo-promo menarik Nah, kue juga. tuh di situ. Jadi Menaruh Pak Haji, Bapak. jadi bersama saya Vano dan Ois Dalipah. bersama Pak John Hedi. Ya. Sampai jumpa di Ngartis episode berikutnya. Ciao.